Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memposting buku besar dan menyalinnya ke dalam neraca saldo. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian bisa melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar, dan yang kedua, kalian bisa memindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Oke, simak baik-baik video berikut ini ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan posting dari jurnal umum ke dalam buku besar, dan selanjutnya memindahkan saldo dari buku besar ke dalam neraca. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu buku besar. Jadi yang dinamakan buku besar itu adalah kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika diperlukan mudah ditemukan. Jadi pada intinya buku besar itu adalah sebuah tabel yang berisi akun-akun yang sudah khusus, yang sudah spesial, sehingga tabel itu hanya berisi akun itu saja. Contoh, misalkan kita akan membuat buku besar akun kas, maka dalam satu tabel itu isinya adalah transaksi kas semua, baik itu kas yang masuk maupun kas yang keluar. Nah, kemudian sudah ditutup. Tabel berikutnya mencatat akun kedua, misalkan akun piutang, maka di dalam tabel tersebut hanya berisi akun piutang saja. Nah, itu maksud dari buku besar. Jadi kita bisa tahu berapa saldo kas yang ada di perusahaan kita dan berapa saldo piutang yang ada di perusahaan kita. Ya, itu tujuan dibuatnya buku besar. Nah, dalam pembuatan buku besar itu ada 4 macam. Yang pertama bentuk sederhana, bentuk kontrol, yang ketiga bentuk stafel 3 kolom dan stafel 4 kolom. Ini contohnya. Bentuk sederhana ini contohnya cukup seperti ini saja. Hanya tabelnya berbentuk huruf T. Yang sebelah kiri isinya adalah kolom debit dan yang sebelah kanan itu kredit ya. Jadi ini sangat sederhana sekali. Yang kedua adalah bentuk kontrol. Buku besar dengan bentuk sebelah menyebelah. Nah, jadi di sini ada bentuk debit ya, dan sebelah sininya bentuk kredit. Nah, sebelah sini bentuk debit ini berisi tanggal, keterangan, kode, dan jumlah. Begitupun di sebelah kredit ada tanggal, keterangan, kode, dan jumlah. Nah, ini caranya bagaimana? Misalkan tabel ini adalah buku besar kas, ditulis di atasnya dengan judul kas. Di sini ya, ditulis buku besar kas. Kemudian kita catat di sini pada tanggal tersebut dari jurnal tersebut, dari jurnal umum ya, karena kita mengambilnya datanya itu dari jurnal umum. Kasnya berada di posisi mana? Di sisi debit kah atau di sisi kredit kah? Tinggal nanti kalian catat saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah bentuk stafel 3 kolom. Nah, yang disebut 3 kolom itu ini. Ada debit, ada kredit, ada saldonya. Nah, misalkan tadi buku besarnya buku besar kas ya. Kita tinggal masukkan saja dari jurnal umum itu kasnya posisinya debit atau kredit. Maka dicatat di sini, misalkan debit. Kas 200.000 tinggal disimpan di posisi debit. Kemudian saldonya berapa? 200.000 lagi kan? Tulis di sini 200.000. Begitu seterusnya sampai akun kas itu habis dimasukkan ke dalam buku besar kas. Nah, sehingga nanti kelihatan di sini saldonya berapa kas itu, atau transaksi kas selama bulan tersebut terjadi berapa kali dan berapa saldonya. Yang terakhir adalah bentuk stafel 4 kolom. Nah, di sini ada debit, kredit, dan saldonya itu dipisah antara debit dan kreditnya. Kalau tadi yang stafel 3 kolom, saldonya kan biasa saja nih,
saldo biasa. Nah, sedangkan yang level 4 kolom ini saldonya dipisah antara debit kreditnya, sehingga kita tahu saldonya itu posisinya di debit atau di kredit. Biasanya kan masih banyak ya di antara kalian yang lupa posisi normalnya di mana saldo itu. Seperti kas. Kalau kas itu kan saldo normalnya di debit, maka pasti terakhirnya saldonya harus berada di posisi debit. Ya, ini contoh bentuk buku besar. Nah, nanti kita akan menggunakan bentuk buku besar yang level 4 kolom, karena menurut Ibu walaupun ini kolomnya terlalu banyak, tapi sangat mudah dipahami. Dan kalian pun nanti bisa membaca saldo akhirnya berapa sih yang tersisa. Nah, baik ya, kita mulai bagaimana cara melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, ini adalah jurnal umum yang anggap saja sudah kalian buat selama 1 bulan itu. Dari transaksi 1 bulan itu. Di sini dari tanggal 1 ada transaksi kas, ada modal, sewa, kas, peralatan, sampai di tanggal 31 itu ada juga transaksi yang berakhir di kas. Nah, kalau kita lihat dari jurnal ini, kita kan tidak tahu berapa sih kas yang sudah masuk dan berapa kas yang keluar selama 1 bulan itu. Karena di sini masih random atau masih bisa dibilang campur aduk lah transaksinya, karena kan jurnal itu transaksi yang berurutan berdasarkan tanggal. Nah, agar kita mengetahui berapa transaksi kas kita, berapa transaksi pembelian perlengkapan kita selama sebulan, maka kita mencatatnya atau mempostingnya ke dalam buku besar. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dari tanggal 1. Kita akan memposting berurutan ya, karena nanti bentuk buku besarnya itu harus berurutan, dimulai dari aktiva yang paling lancar, kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, sampai kepada modal, pendapatan, dan beban. Sekarang kita akan memposting kas dulu. Ini transaksi kas tanggal 1. Coba kita harus mengumpulkan akun yang judulnya kas saja. Kita hitung ya. Kasnya itu di tanggal 1 ada 1. Kemudian tanggal 2 ada 1 juga, tanggal 3 ada kas juga. Tanggal 4 ada kas. Tanggal berapa lagi? Tanggal 10. Kemudian tanggal 12, tanggal 15, 17, 23, 27, 29 dan 31. Bagaimana cara mempostingnya? Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, di sini sudah ada judulnya. Judulnya adalah buku besar. Nah, buku besar apa? Di pojok kiri atas itu harus diberi judul akunnya akun apa? Akun kas, berarti seluruh tabel ini adalah milik transaksi kas. Kita mulai dari tanggal 1. Tadi tanggal 1 ada transaksi kas di debit sebagai akibat dari penyetoran modal, maka di keterangannya ditulis modal Nyonya Evita. Berapa yang masuk? 500 juta. Tadi kita lihat di jurnal umum. Nah, ini kan, ini kas dan ini 500 juta. Posisinya di debit. Maka ditulis di buku besar tanggal 1 ada transaksi kas 500 juta. Kenapa di sini ditulisnya modal? Karena transaksi atas penyetoran modal. Kalau kalian mau di sini nulisnya kas semua itu juga nggak apa-apa. Cuman biar kalian paham saja, tanggal 1 ini kas masuk atas transaksi apa ya? Oh, transaksi modal. Jadi itu biar kalian paham. Karena ketika kalian tulisnya kas semua, kita nggak tahu kasnya kas atas transaksi yang mana gitu. Nah, udah ya 500 juta. Maka saldonya pasti ada 500 juta juga. Di mana posisinya? Ya sama, di sini kan debit. Maka posisi saldonya juga harus di debit sebesar 500 juta. Berikutnya tanggal 2. Kita balik lagi ke jurnal. Tanggal 2 ada kas juga, tapi dia posisinya di kredit.
Di sini kan kalau menjorok ke dalam itu posisinya kredit. Kita lihat sebesar berapa? 90 juta di kredit. Nah, kita lihat sewa dibayar di muka, kas atas sewa dibayar di muka sebesar 90 juta, posisinya di kredit. Maka saldonya berapa? Saldonya adalah saldo pas tanggal 1 500 juta dikurangi 90 juta, maka sisanya atau saldonya adalah 410 juta. Kenapa dikurangi? Karena ini transaksi kas keluar atau kas kita dikeluarkan untuk membayar. Maka uang kita yang tadinya 500 juta dikurangi 90 juta, sisanya adalah 410 juta. Tanggal berikutnya, tanggal 4. Ada juga transaksi kas atas pembelian peralatan. Maka kasnya dikredit. Berapakah kasnya? 23 juta. Maka cara mencatatnya adalah keterangannya peralatan dekor karena kita membeli peralatan, dan kas yang keluar sebesar 23 juta, maka saldonya akan berkurang lagi dari 410 juta dikurangi lagi 23 juta, maka saldonya sisa 380 juta. Nah, begitu ya cara untuk memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, nanti kalian silakan lanjutkan saja dari tanggal 10 sampai tanggal 31. Itu pasti transaksinya sesuai dengan yang terjadi di jurnal umum. Tinggal kalian pindahkan saja. Kalau tanggal 10 kasnya di debit, maka nanti di buku besarnya juga harus di debit. Nah, kalau misalkan di debit, maka harus ditambah. Kalau tadi kan dikurangi nih, yang 23 juta dan 90 ini dikurangi. Kenapa? Karena dia posisinya di kredit. Kalau posisinya di kredit, maka dia akan mengurangi untuk akun kas ini. Tapi kalau posisinya di debit, maka dia akan menambah saldo kasnya. Begitu seterusnya sampai tanggal 31. Jika saldonya di debit, maka harus ditambah, dan jika transaksinya di kredit, maka harus dikurangi. Nah, sehingga dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 31 ini kita akumulasi seluruh transaksinya. Kas kita atau uang tunai kita dari awalnya ada 500 juta, di akhir bulan tanggal 31 itu ternyata bersisa 389.200.000. Nah, ini adalah sisa uang tunai kita ya, sisa uang kas kita ada segini. 389.200.000. Nah, di sini kan kelihatan ya. Berarti kita tahu nih uang kita atau harta kita yang berupa uang tunai itu ada berapa sebenarnya? Sisa 389 juta. Itu untuk posting buku besar akun kas. Nah, akun dalam jurnal itu kan ada banyak, maka kita harus menyelesaikan semua posting itu. Yang kedua nih, ada akun piutang usaha. Dari mana ini? Dari jurnal juga. Piutang usaha kita lihat, ada tidak transaksi piutang? Kita lihat di tanggal berapa ada piutang. Nah, di tanggal 21 ini ada piutang usaha. Tanggal berikutnya ada tidak? Ternyata tidak ada. Maka piutang usaha cuman satu kali di tanggal 21 saja, dan posisinya di debit. Nah, maka kita akan memposting piutang usaha tanggal 21 di debit 15 juta. Maka saldonya di debit 15 juta. Sudah selesai ya, karena piutang ini cuman satu transaksi. Nah, biasanya transaksi yang paling banyak itu adalah transaksi kas, karena kas itu kan berpengaruh terhadap hampir setiap transaksi harian kita. Nah, akun yang kedua, yang ketiga adalah sewa dibayar di muka. Nah, sewa juga di sini transaksinya cuma satu kali. Coba kita lihat ke jurnal, sewa dibayar di muka. Nah, ada di tanggal 2. Di tanggal berikutnya kita cek barangkali ada.
Nah, ternyata tidak ada ya, hanya ada di tanggal 2. Maka kita posting sewa dibayar di muka 90 juta di debit. Kita posting sewa dibayar di muka ada di debit 90 juta. Maka saldonya juga di debit 90 juta. Sudah selesai. Kita ganti ke akun berikutnya, akun perlengkapan toko. Kita cek di jurnal umum, perlengkapan toko ada berapa? Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 20. Sudah ya, ada 4 transaksi. Tanggal 6, transaksi perlengkapan ada di debit. Tanggal 7 juga di debit. Tanggal 9 di debit. Dan tanggal 20 di debit. Maka semuanya akan berada di posisi debit. Kita akan posting perlengkapan toko di debit sebesar berapa? Yang pertama 12.600.000, berikutnya 7.200.000, 9.800.000, dan 6.700.000. Kalau semua transaksinya di debit, maka saldo awalnya di debit 12.600.000 ditambah perlengkapan yang kedua 7.200.000, maka saldonya bertambah jadi 19.800.000. Transaksi ketiga perlengkapan 9.800.000 ditambah lagi dari ini 19.800.000 ditambah 9.800.000, saldonya 29.600, dan transaksi terakhir 6.700.000. Maka saldo perlengkapan kita ada 36.300.000. Berikutnya sampai kepada akun yang paling terakhir ya. Nanti kalian bisa coba sendiri memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, ini akun peralatan, sama kalian nanti tinggal cek di jurnal umum peralatan ada berapa kali transaksi. Kemudian utang usaha juga ada berapa kali transaksi, modal sampai pendapatan dan beban. Semuanya sama cara mempostingnya dari jurnal umum ke buku besar. Kalian tinggal lihat saja di jurnal umum dia posisinya di debit atau di kredit. Kalian tinggal memindahkan saja. Ya. Nah, dari posting-posting tadi mulai dari kas sampai kepada beban itu, kalian akan tahu saldo akhirnya adalah yang berada di paling bawah. Nah, saldo terakhir masing-masing akun ini harus kalian tebalkan ya, biar kalian paham nanti yang mau diambil yang mana untuk dipindahkan ke neraca saldo. Nanti kalian stabilo nih yang saldonya. Piutang usaha 15 juta, sewa dibayar di muka 90 juta, perlengkapan toko 36.300.000, peralatan saldonya 60 juta, utang usaha saldonya 47.100.000, kemudian modal saldonya 500 juta, pendapatan jasa saldonya 54 juta, beban iklan saldonya 3 juta, dan beban gaji saldonya 7.600.000. Nah, saldo dari masing-masing akun ini nanti kalian pindahkan, hanya saldonya saja. Pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, ini lumayan singkat nih ya. Caranya adalah kalian catat lagi akun-akun yang telah kalian buat di buku besar itu, mulai dari kas, kemudian piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan, utang, modal, pendapatan, beban iklan, dan beban gaji. Kalian tulis ulang semuanya di sini. Hanya akunnya saja. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada debit dan kredit itu untuk mencatat saldo akhirnya yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kas tadi saldo akhirnya adalah 389 juta. Makanya Ibu bilang nanti di buku besar itu saldo akhir harus kalian stabilo, biar nanti ketika memindahkan ke neraca saldo ini kalian tidak salah ngambil angka. Apalagi transaksi akun yang banyak seperti kas ini kan angkanya banyak di saldo itu. Nah, nanti kalian kalau tidak di stabilo bisa salah ambil angka ya.
Nah, kas ini saldo akhirnya adalah 389.200.000 dan piutang usaha 15 juta. Semua angka di sini adalah angka yang diambil dari saldo di buku besar masing-masing akun. Saldo itu angka di yang paling terakhir ya di masing-masing akun itu. Kalian pindahkan ke sini sesuai dengan saldo normalnya. Kenapa di sini ada posisi debit dan kredit? Dia ditulis sesuai dengan atau berdasarkan dengan saldo normalnya. Di sini di buku besar. Nah, di sini kan saldo dari kas ya. Lihat, dia posisinya di debit. Angkanya 389.200, posisinya di debit. Maka di sini dicatatnya juga di debit. Kenapa yang ini posisinya di kredit? Coba kita lihat utang. Utang. Nah, utang usaha lihat nih. Saldonya posisinya di kredit. Angkanya 47.100.000, maka dia harus ditulis di sebelah kredit, jangan di sebelah debit, nanti kamu bisa salah atau bisa tidak seimbang nanti hasilnya ya. Coba lihat di kredit. Modal juga sama di kredit, kita lihat ya modal. Nah, modal di kredit kan 500 juta, maka ditulis di kredit. Kemudian pendapatan jasa juga sama di kredit 54 juta. Beban iklan kembali di debit karena memang saldo normalnya dia di debit. Sehingga ketika kalian nanti menjumlahkan seluruh akun yang berada di debit dan seluruh akun yang berada di kredit, itu hasilnya pasti balance atau seimbang. Nah, kalau kalian memindahkannya sesuai dengan saldo yang ada di buku besar, itu sudah pasti seimbang. Nah, kalau sudah seimbang, insya Allah berarti kalian sudah aman atau sudah betul transaksinya. Nah, itulah cara memposting dari jurnal umum ke buku besar dan cara memindahkan saldo dari buku besar ke neraca saldo. Demikian pemaparan materi dari Ibu. Terima kasih. Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.